On cam dulu dong. Halo, suara aku kedengeran? Oke, Jadi suara aku kedengeran nggak? denger. Oke. Apa kabar Nabil? Apa kabar Nabil? Baik. Nah ini Nadia udah masuk. Oke, on cam dulu dong. Sorry ya, tadi masih di jalan. Nah, oke. Minggu kemarin ngapain teman-teman? Ingat nggak? Ada yang bisa ngasih tahu aku nggak? Karena aku nggak masuk tuh minggu kemarin. Minggu kemarin ngapain? Kalau nggak salah kemarin masih belajar tentang prompt buat ChatGPT. Bikin prom ya? Pakai format yang udah ditentuin ya? Di tugas sehari-hari. Oke, sip. Hari ini kita bakal lanjut bikin cerita. Jadi nanti kita bikin cerita yang sekiranya ceritanya bisa dibuat game teks. Gitu. Ada yang tahu game teks mungkin? Skinku udah kelihatan? Aman ya? Oke, jadi kita ingat-ingat dulu minggu kemarin ngapain. Minggu kemarin kita udah belajar apa itu jaringan saraf buatan. Jadi jaringan saraf buatan itu teknologi yang meniru fungsi otak manusia. Jadi mereka juga sama kayak kita juga inget-inget dari kecil bentuk anjing kayak gimana, bentuk beruang kayak gimana. Mereka juga ngikut dari informasi-informasi yang mereka dapat. Nah, informasi itu mereka dapetin pakai tiga ya kemarin kayak ada dataset terus ada training algoritma baru nanti hasilnya itu prediction gitu. Nah hari ini kita bakal buat sebuah sinopsis cerita yang akan kita buat jadi kalian akan bikin cerita game kalian sendiri-sendiri gitu. Nah terus aku jelasin dulu nih kenapa sih kita perlu untuk membuat sebuah kisah atau menceritakan sebuah cerita kan. Nah, sebenarnya orang-orang itu teman-teman tuh suka banget cerita. Jadi otak manusia itu lebih memahami informasi itu dalam bentuk sebuah cerita. Jadi biasanya orang-orang tuh menangkap sebuah cerita dari peristiwa utamanya dulu. Terus habis itu dari informasi utama itu dia kembangin ke informasi-informasi tambahannya, baru dari informasi utama ke utama lain, mereka gabungkan dari sebuah cerita. Nah, cerita itu salah satu keterampilan profesional yang paling penting. Jadi kalau kalian lihat, semua orang tuh mesti sering bercerita. Kayak aku menjelaskan sebuah materi pun ke kalian juga dengan bercerita. Terus berbicara depan umum, ada pengembangan jaringan sosial juga. Iklan yang sering kalian nonton dimanapun, ada di YouTube, di mana iklan yang sering kalian tonton itu juga bentuknya cerita. Nah, bercerita itu juga terkait dengan pengembangan kreativitas. Jadi bercerita itu mampu, uh, sorry, Jadi cerita itu mampu menghasilkan ide-ide dan solusi yang menarik dan juga merupakan keterampilan profesional yang penting. Nah, hari ini kita bakal belajar gimana cara bikin permainan teks. Ada yang tahu nggak permainan teks? Jadi permainan teks itu ini contohnya, salah satu contoh permainan teks yang ada di PC nih kalau nggak salah ya, namanya Lifeline. Ini permainannya tentang uh, ceritanya dia itu pergi ke luar angkasa. Aku tidak tahu ke planet apa ya lupa. Jadi ke Tau Ceti kayaknya. Jadi planetnya itu dia ke sana terus dia itu tersesat gitu. Terus gimana caranya permainannya itu dia itu dapat bertahan hidup di planet itu tapi dia mau juga balik ke planet asalnya gitu. Ada yang tahu ini permainannya? Nggak tahu. Kalian ada tahu ada permainan yang ini nggak pernah main permainan yang ada alur ceritanya gitu nggak? Apa? Misal Brandon apa? Gini-gini. Main apa Brandon yang ada alur ceritanya?
main game horor. Ada ceritanya ya, deh ya. Dan ceritanya itu biasanya kamu itu bisa milih jawabannya kan, kayak misal kamu berdialog dengan ya. Nah, dan di situ biasanya ceritanya itu bisa kamu bawa ke bad ending atau ke good ending gitu. Ya, ya jadi kalau kalian enggak juga pernah lihat di streamer-streamer gitu sih kayak Windah gitu. Jadi ceritanya tuh dia yang mainin tentang intinya kita bisa mengendalikan arah permainan itu kemana. Ada yang ke happy ending, ada yang ke sad ending, bebas lah tergantung ending dari permainannya itu. Nah, jadi perbedaannya antara permainan teks sama buku itu apa? Jadi kalau permainan teks, pemain itu aktornya memerankan suatu peran tertentu. Dengan begitu, ia itu menggerakkan cerita kayak aku bilang tadi. Jadi endingnya itu tergantung gimana cara kita main. Ada kalau kita pilih pilihan yang sekiranya bisa bawa ke kita happy ending, jadi nanti akhir permainannya happy ending. Sedangkan kalau pembaca itu nggak bisa menentukan endingnya mau kemana. Jadi endingnya selalu sama. Nah, ini contoh-contoh permainan teks yang menggunakan Twine. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas Twine itu ngapain dan kita akan buat cerita kita di Twine. Tapi hari ini kita belajar tentang bikin sinopsisnya aja. Terus ini tentang perbedaan dari dua orang tuh biasanya di permainan teks itu ada yang penulis naskah sama seorang desainer, teman-teman. Nah, bedanya apa? Jadi, seorang penulis naskah itu bertanggung jawab atas kontennya. Jadi, apa yang akan dikatakan oleh pemain. Sedangkan kalau seorang desainer, naratif itu bergantung atas bentuknya. Jadi, gimana ceritanya itu akan diceritakan. Nah, contoh nih biasanya di salah satu permainannya ya, biasanya itu ada pilihannya. Jadi, pilihan kita untuk dialog. Jadi pilihannya itu misal nih, berikan saja aku ayamnya. Nah, salah satu dialog ini itu mencerminkan sifat karakter dari pemainnya. Jadi pilihan yang ketiga ini, sifat pilihannya itu, sifat karakternya dia itu lebih mudah, pilihan yang mudah dipahami. Maka dari itu si penulis naskah dia akan membuat sebuah komentar atau dialog yang bikin tokohnya itu makin menunjukkan sifatnya gitu. Jadi kayak dengan tegas atau bla 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 gitu. Nah, ini contoh proses pembuatan cerita. Jadi ada beberapa tahapan untuk membuat cerita, kayak kita awal harus buat idenya dulu. Jadi setelah buat idenya, kita buat karakter-karakter yang ada di gamenya. Terus setelah itu kita mengembangkan alur cerita permainannya. Terus habis itu kita menulis pencarian dan dialog dari gamenya, baru kita membuat iringan audio atau videonya. Tuh, terus nanti kita juga belajar tentang Miro. Nanti ya kita bahas ya, diloncatin dulu. Nah, kita bahas tentang cari ide. Langkah pertama kita lakukan adalah mencari ide cerita untuk permainan teks yang akan kalian bikin masing-masing. Nah, cara membuat sebuah cerita itu, yang pertama adalah paham konsep atau idenya. Nah, sebagai pengembang kita harus tahu dong, kita harus mau bikin ide atau konsep kayak gimana. Nah, salah satunya itu pakai algoritma namanya metode binominal fantasi. Caranya kayak apa? Jadi yang pertama kalian harus tentuin tujuannya. Dari sini kan kita udah sepakat nih tujuan kita bareng-bareng adalah bikin sinopsis cerita buat game. Oke? Nah, yang kedua itu cari dua kata yang nggak berhubungan. Kalian cari apapun deh yang ada di sekitar kalian atau di depan kalian yang kalian pikirin, yang sering kalian temuin, dua kata yang nggak berhubungan. Setelah itu kalian buat tulis semua kemungkinan kombinasi dua kata itu. Setelah itu baru dianalisis kombinasinya, dihasilkan dan pilihan yang tepat apa. Terus kalian baru mikir cerita macam apa. Ini contohnya ya. Misal nih, contohnya di sini ada dua katanya angin sama buku. Gabungannya itu ada buku berangin, ada buku angin, ada angin di dalam, ada buku angin. Nah, dari sini kalian pilih salah satu mana kombinasi yang paling mana kombinasi yang paling memungkinkan untuk dijadikan game. Nah, di sini pilihannya buku angin nih. Nah, terus konsep ceritanya akhirnya sebuah peradaban yang menghilang dari muka bumi, meninggalkan buku angin, yang menjelaskan cara mengendalikan
unsur angin. Nah, ini adalah sebuah sinopsis cerita yang nanti akan dijadikan game. Nah, tugas kalian nanti bikin kayak gini juga. Jadi bikin 2 kata dulu, habis itu bikin kombinasi ceritanya, habis itu nanti bikin sinopsis ceritanya. Nah, ntar ya. Ini aku contohin contoh yang aku bikin. Nah, jadi di sini aku punya 2 nih, punya bencana sama ingatan. Kelihatan ya share screen-ku ya? Jadi aku punya 2 katanya bencana sama ingatan. Terus gabungan dari 2 kata itu aku bikin bencana memakan ingatan. Nah, terus ceritanya aku cerita sinopsis aja. Jadi inti ceritanya pada suatu hari terjadi bencana di seluruh dunia yang menghapuskan seluruh ingatan manusia. Nah, tokoh utama si Ria ini harus mencari cara untuk menemukan ingatannya. Gitu. Paham cara bikin kayak gini? Paham dulu deh, nanti aku pandu caranya. Paham ya? Oke, sekarang ke sini sebentar. Nah, itu di kolom chat tuh aku udah kirim tuh. Kalian pencet linknya. Terus kalau bisa kalian login pakai Google. Kalau misal nanti muncul tulisan yang kalian nggak pahami harus pencet mana, share screen ya. Nah, ini linknya di copy habis itu taruh Google. Ya, taruh Google. Langsung klik aja bisa sih biasanya. Login langsung pakai Google ya. Muncul apa teman-teman? Di sana tell you about your team. Nah, coba share screen, Nabil. Yang langsung muncul kayak aku tadi yang udah muncul kanvasnya, tunggu bentar, yang muncul kayak Nabil, ikutin ini ya, share screen-nya Nabil ya, aku pandu Nabil. Iya, ini Iki. Lihat punya Nabil ya, lihat share screen Nabil, aku bantu. Nah, yang di sini kalian tulis nama kalian. Nama lengkap atau nama panggilan aja? Nama lengkap boleh. Habis itu diapain? Habis itu yang bawahnya pilih yang paling bawah. Paling bawah, scroll ke bawah. Nah, itu yang other. Ya salah. Nah, terus itu pilih yang no, it's my first time. Dah, continue. Ininya gak usah. Gak usah, coba. Nah, terus keep for now.
skip step. Nah, udah tuh, sampai muncul kayak gini ya. Coba Iki diikutin. Ada yang kayak gini juga selain Iki sama Nabil? Aku buka. Iya, kayak gitu tadi ya. Pokoknya sampai muncul kanvasnya kosong gini. Tadi tim name-nya apa Kak dibuat Kak? Apa? Nama timnya tadi dibuat apa Kak? Yang Nama paling kamu. pertama. Nama kamu. Nama aku ya. Ya. Kak, bisa sekarang aku ngapain, Kak? Ya, tunggu yang lain sampai gini semua ya. Coba yang lain share screen juga. Artinya udah siap. Gimana? Siapa tadi? Ya, Brandon. Brandon. Oke, Brandon Jadi udah, Iki udah, Nadine udah. Ntar, tunggu Nadine ya. Nah, yang Blackbird, Nadine. Ini kayaknya akunnya orang tua Nadine gak sih? Aku Om ini. Iya, wis nggak apa-apa kayaknya. Oke, sekarang lihat share screen-ku lagi. Aku ajarin cara bikin kuning-kuning ini. Kak, kita stop share screen dulu kan? Iya, boleh. Kalau bisa langsung lihat share screen-ku nggak apa-apa. Nggak usah stop share. Emang bisa ya? Tanpa stop share screen. Lihat share screen-ku. Gak bisa kayaknya deh. Nih, udah lihat semua punya aku? Iya, udah. Udah ya, punya kalian kayak gini kan ya? Iya. Ya, pertama kalian rename dulu. Ini kan punya kalian masih namanya belum text game. Ini kalian ganti jadi text game. Text game. Oke. Yang di My First Board kan? Iya. Udah habis tuh, Kak. Setelah itu ini pilih yang kotak gini. Kalau nggak ada kalian cari di plus ini. Kotak itu. Kalau ada kalian lihat nih biasanya udah ada sih di sini. Ini bukan kayak yang tool media and integration. Yang frame. Hah? Yang frame nih. Frame. Gimana, Kak? Gak ada. Coba cari di sini, di klik plus ya, di plus dulu, terus cari frame di sini. Oke, oke. Kalau nggak ada di sini berarti di plus. Oh, ini ada frame. Ya, Ya, klik. habis itu Klik yang custom. custom mana? Ada yang custom. Ini. Habis itu apa, Kak? Udah muncul gini kan? Iya, ya. Nah, terus ini kalian klik nih namanya yang frame. Kalian klik, kalian ganti jadi tugas 1 gitu. Oke. Dah. Dah, terus ini kotaknya kalian bisa ganti-ganti nih, gini caranya. Diklik dulu putih-putihnya. Nih, terus kalian bisa ganti-ganti. Bisa ubah sesuai ukuran yang kalian mau. Gini. Gini, gitu. Besok kita ngapain, Kak? Dah. Besok kita ngapain? Aku udah ganti Habis nama. itu, kalian pilih yang di ini, sticky notes.
sticky notes, terus kalian bebas mau pilih warna yang mana. Aku mau pilih warna kuning ini, terus kalian klik, kalian taruh di sini. Oh gini. Hmm. Gedein aja gininya. Gimana ini? Gede boleh, kecil boleh, bebas. Ini bisa gede, Oh, ini bisa aku kecil. dapetnya yang kecil sih. Ya nggak apa-apa, digedein kan bisa. Coba ulang. Digedein bisa. Size. Large. Nah, masih kecil. Diginiin aja nih. Gimana sih? Ah, Tuh bisa digeser-geser dia bentuknya, bebas. gak bisa punya aku. Bisa. Gak bisa. Oh, pakai Mac atau pakai Windows? Hah? Pakai laptopnya pakai apa? Windows. Windows berarti coba em, ditekan pakai mouse atau pakai ini laptop langsung? Gini aku pakai mouse. Pakai mouse berarti mouse-nya ditekan terus jangan dilepas terus digeser. Nah, kayak gini jadinya. Coba saya aku lihat. Yang lain bisa ini. Dibesar kecilin yang kuning ya. Nah, coba share screen Nabil. Intuisinya gini. Ntar belum kelihatan. Kayak gini benar kan Kak? Iya benar Brandon. Oh kamu belum bisa ngecilin putih-putihnya bukan yang kuning. Apa yang Ini coba aku mau gedein warnanya. gedein warna apa? Oh biru itu. Coba Takutnya berapa pixel baru. Cek diklik dulu lagi di ini. Dipilih sticky notes-nya lagi. Ya. Terus pilih itu, terus klik di tengah coba, di tengah coba. Iya gede banget ya. Coba di ini, diginiin. Laptopnya di zoom out, diginiin. Pakai 2 jari. Di notepad laptopnya diginiin. Gimana sabar ini gak bisa. Gak bisa pakai ininya. Gak bisa. Oh coba diklik deh. Birunya dicari ujungnya coba. Gak bisa ya, terlalu kecil ya. Ini coba L itu. L-nya udah diganti L-nya. Nah, ini udah L paling gede. Tuh. Adanya S, M, L. L. A, B. Gimana ya? Kenapa jadi kecil pol gitu ya? Ya udah gak usah pakai ginian dah, buang aja. Ah. Coba ganti warna lain. Sama aja ya. Nah, digituin maksudnya, digedein terus ambil lagi. Sticky notes-nya ambil lagi coba. Itu tuh bisa digedein putihnya. Ini putihnya bisa. Aduh. Iya, ambil lagi sticky notes-nya coba. Nah, terus digedein kayak tadi. Kamu gedein, zoom out lagi. Nah, terus itu kan muncul putih-putih tuh. Nah, itu digeser. Nah, itu bisa. Dah, gitu ya. Ini udah bisa semua nih. Dah, Iki udah bisa. Oke, sip. Sekarang kalian harus bikin kayak gini. Ntar aku share screen lagi. Nonton sessionku lagi. Polosan aja, gak usah pakai ini. Gak usah pakai gini. Nih, kalian bikin kayak gini. Stop share. Buat kayak gimana? Nih, jadi ada 2 katanya, berarti bikin 2 sticky notes gini. Terus buat digabung katanya apa. Terus kalian bikin sinopsis cerita yang bisa dikembangkan dari ide frasa ini. Oke. Tuh. Paham? Ceritanya yang bisa dijadiin game ya. Kak, tadi yang di atas apa tulisannya? Apa tadi yang di atas? Oh, Ini, 2 kata. Iya, 2 kata. Bebas ya. Nggak boleh sama kayak ini ya. 2 kata yang bisa dibuat cerita kayak gini. Bebas, kalian mau bikin cerita apa, mau Bisa bikin gimana? Oh, ini ya. Bukan deh.
Apa kamu mau bikin cerita apa, Nabil? Ini cara nulis ininya gimana? Nulis apa? Gak bisa. Kalau ini. tadi udah ada sticky note, tinggal klik 2 kali aja. Langsung ngetik. Coba ini aku geserin di sini. Kalian sabar. Gak bisa malah kayak gini. Coba share screen Oh semua ini ya. lagi. Atau mana sih? Coba share screen. Yang gini. Habis itu. Ya. Habis itu diklik tengah-tengah tuh. Nah, itu udah bisa. Nih. Hmm. Bukan. Ini emot. Hah? Ini nih. Ini emot tuh. Tuh. Di tengah-tengah coba. Tengah-tengah kuningnya klik. Ya udah pakai itu aja. Udah muncul tulisannya Ini. juga. Ini nih. Iya gitu. Oh, sabar. Yang bisa dijadiin game ya. Ini mana Nadine sama Iki belum share screen nih? Ini. Sama yang biru ini. Ininya gak ada ini tengahnya. Kalau ini tengahnya gak ada nih. Kalau gitu, kalau kecil lagi yang Roblox ini di copy, di Ctrl C, di copy terus di paste, Ctrl V. Nah itu di copy aja. Di Ctrl C coba. Udah, terus Ctrl V. Ctrl V. Kena pencet V kamu tadi. Tapi tadi aku udah klik ininya. Nah, tuh jadi muncul 2 gitu. Ini pindahin ke atas. Kak, kalau udah jadi misalnya gini, digimanain? Terus gabungan dari 2 kata itu apa yang bisa jadi sebuah cerita. Terus nanti bikin sinopsis Oh, ceritanya. diginiin ya tau aku itu. Coba. Ini misalnya Miss. Cara mana share screen kamu? Ya, mungkin perangnya boleh dispesifikin lagi. Jadi misal perang kayak gimana, terus mungkin ada... Kan itu ntar ditulis pas kita nulis yang apa tadi yang habis Oh iya, beli. iya. Oh, ini masih gabungannya ya?
Iya, Oh iya ya, boleh boleh. Berarti tambah satu lagi buat sinopsisnya ya. iya. Bisa jadi ngopinya. Raja lagu. Boneka di sini, ujung. Session kamu hilang Iki. Ya, berarti ide ceritanya gimana? Lebih spesifik lagi ide ceritanya. Serangan zombie di mana? Terus kenapa Hmm. mungkin? Nah dapat. Iya. Nah, ini kita tulis aja ceritanya kita atau diringkas. Ya, sinopsis cerita nggak panjang tapi nggak terlalu pendek juga. Yang penting jelas ceritanya, kayak kenapa itu terjadi, terus di mana, gitu. Ini ya. Yaudah itu sana. Begini ya. Oh ya. Iya, boleh Iki. Nadine udah ya? Brandon udah? Aduh. Udah Kak. Aduh. Oke, sip. Oke, yang udah boleh kerjain platform yang nomor 1 ya.
Terus nanti itu yang nomor terakhir kalian tinggal saya tak tentuin dulu wes. Lihat sesinku ya. Buat jawab nomor 3. Ke nomor 1. Terus nanti kalian kerjain nomor 1 sama 2. Buat nomor 3 itu caranya gini. Kalian bisa ke ini, kelihatan ada share di kanan atas ya. Klik share, terus nanti pastikan anyone with the link itu viewer. Jadi kalau belum ganti ya. Anyone sampai anyone with the link, terus nanti udah viewer, terus copy board link. Habis itu kalian taruh di sini, Aku udah ini kepanjangan atau enggak, Kak? di Ctrl V. Terus habis itu dikirim yang pesawat ini, nanti kan muncul tuh pesawatnya. Terus dicentang, kayak jawab yang minggu kemarin. Oke? Okay? Bentar. Nggak apa-apa gitu dah. Lanjut ke platform nomor 1 ya, Nabil ya. Ke kursusnya. Kursusnya, Kak. Iya, kursus. Nah, nomor 1. Ya, aku tuh masuk ke buah ide. Eh, um, Enggak tahu. Apa gak tahu ini. Tadi udah dikasih tahu tuh, pakai algoritma apa tuh tadi kita tuh. Algoritma yang pakai 2 kata tadi tuh. Namanya algoritma apa? Hmm. Itu kan nomor tahap pembuatan ide dengan tindakan yang diberikan. Satu. Oh salah ya. Yang nomor 1 ini langkah pertama kan? Ada langkah pertama. Langkah pertama apa sebelum... Ini nih, yang pertama ini. Enggak dong, yang pertama kan pasti ada menetapkan tujuannya dulu sebelum milih kata. Lah, bukan tetapin tujuan terakhir ya. Ya udah. Nomor 3 itu 4 itu ini yang terakhir. Benar. Hai. Shish. Pak, ini yang itu tuh yang kursusnya yang nomor 3 yang ke 1 ya? Iya, Oke. pertemuan 3 kan hari ini. Habis ini kita gimana, Kak?
Iya kan aku udah contohin tuh tadi. Di Miro, terus di share. Yang tadi Mironya, yang udah bikin pakai biru-biru tadi loh. Iya, itu ini di gimana terus ini? Iya, coba dibuka dulu Mironya. Tuh, jangan dicentang dulu. Mironya dulu dibuka. Nggak sabar. Jangan lupa dicentang, Brandon. Di soal itu di kanan, soalnya tadi kanan-kanan. Yang nutup tadi loh. Nah, itu terus Oke, saya memecahkan yang kuning tuh dipencet. mana kak? Ya. Nah, ada. Ntar, tunggu ya. Itu yang share, kanan atas ada share. Mana? Oh, hilang Nabil. Share, kanan atas tuh biru. Mana? Kanan atas. Kanan. Ini? Kanan, Nabil. Kanan. Nah, share. Terus ini no access itu. Yang kanan no access. Nah, itu diganti ke viewer. Nah, terus copy board link. Dah dikirim ke platform nomor 3 tadi. Taruh di mana tadi? Tuh di bawah tuh, di bawahnya tadi. Di kiri bawah. Bawah, bawah. Scroll ke bawah lagi. Nah, terus ditutup dulu. Enggak, soalnya ditutup dulu. Bisa ini ya. Terus ke bawah. Nah, itu ada pesawat. Nah, ada baru diklik centang tadi. Udah kak, bisa lanjutin nomor 2 atau Enggak, enggak? belum. Yang lain udah selesai? Belum. Nadine belum ya? Oke, tunggu dulu. Nabil tuh jangan lupa dicentang, Nabil. Coba buka lagi nomor 1, Nabil. Nomor 1. Terus nomor 3. Dibuka soalnya yang tadi centang ya. Udah tadi. Belum dipencet kuningnya. Tuh, saya memecahkan tuh. Nah, ada sampai hijau pokoknya ya. Nadine udah. Rizky udah, Iki? Belum. Coba lihat share screen dulu, Iki. Nah, nomor 2 tadi, coba lihat teks game yang di Miro tadi. Udah di share linknya. Coba pencet share. Kanan atas ada share. Nah, itu.
Nah, itu diganti viewer. Copy board link. Ya, terus dicentang tuh. Aku kuningnya dipencet. Oke, sip. Oke, sekarang lihat sessionku lagi ya. Aku mau jelasin materi yang kedua. Oke, lanjut. Kita tadi kan udah bahas bikin ceritanya. Nah, selanjutnya kita bahas pengaturan permainan. Pengaturan itu adalah tempat dan waktu keberadaan dunia permainan. Jadi pengaturan itu mengatur di mana lokasi permainan yang ditujukan, terus juga waktu yang terkait dengan apa yang terjadi di permainan tersebut. Nah, kayak misal nih ya, contoh di sini ada salah satu tokohnya yang di game tadi tuh. Nah, ini salah satu tokohnya dia nih. Dia itu kostumnya atau yang dia pakai, yang dia kenakan, yang dia gunakan itu sesuai dengan keberadaan dia di gamenya. Jadi dia menggunakan panah ini, dia juga pakai baju yang kayak gini tuh sesuai dengan zaman yang ada di gamenya. Gitu. Nah, ini contoh juga kita bahas tentang pengaturan permainan yang ada di contoh game Lifeline tadi yang aku bahas. Jenis pengaturan itu dapat dibagi jadi dua kategori ya. Jadi ada yang realistis, ada yang fantasi. Kalau realistis itu biasanya kayak yang antik, terus ada di abad pertengahan, itu modern, itu realistis karena benar-benar ada di dunia nyata. Sedangkan kalau fantasi itu kayak post-apocalypse atau ada bencana dunia atau kiamat gitu kan, terus science fiction, terus cyberpunk atau fantasi itu ya pasti genrenya fantasi karena tidak terjadi di dunia nyata gitu ya. Nah, ini contoh perbedaan antara latar yang realistis dan fantasi. Jadi kalau realistis kayak misalnya ada kakek tua nih, terus dia punya apa ini angsa ya. Terus ada dia juga ada meja, kursi gitu. Ini realistis karena benar-benar ada. Sedangkan di sini fantasi karena ya nggak ada burung lebih gede dari manusia ini kan. Nah itu makanya fantasi. Jadi kalian harus bisa membedakan game yang akan kalian buat itu genrenya realistis atau fantasi. Nih kayak aku jelasin tadi, jadi yang realistis itu peristiwanya tuh tersebut akurat secara historis, terus juga bisa sesuai dengan hukum fisika, terus dunia yang dihuni itu juga makhluk hidup yang biasa kita kenal. Sedangkan kalau fantasi kayak tadi, siapa yang bikin zombie tadi ya? Itu pasti fantasi, kenapa? Karena ya nggak mungkin ada dan nggak ada gitu ya. Jadi peristiwanya juga mungkin ada juga yang terjadi di terlalu masa depan gitu, yang kayak misal kayak punya aku tadi kan bencananya mungkin bencana kiamat gitu kan mungkin ya, jadi terlalu tidak bisa menggunakan akal sehat gitu. Terus skala, kita bahas skala pengaturan. Jadi skala pengaturan itu menentukan ruang yang tersedia untuk pemain. Misal kalau tingkatnya makro dia itu yang udah besar skalanya, jadi di luar angkasa, di wilayah negara, terus ada di planet lain gitu. Nah kan kalau tingkat makro itu mungkin ada di kota, rumah, kamar, itu tingkatnya kecil atau makro, atau mikro maksudnya. Terus untuk fokus pengaturannya, jadi fokus pengaturan itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah permainan, atau biasanya kalian kenal itu kayak misi permainan. Jadi setiap permainan itu pasti punya misi kan ya. Kalian kalau main kan pasti ada tujuannya. Misal main Mobile Legend kan pasti ada tujuannya, misal menggugurkan apa itu namanya? Tower apa ya? Towernya lawan gitu kan, atau mungkin main masak-masakan itu kan tujuannya ya untuk membuat masak untuk pelanggan itu. Nah, jadi kalian harus punya tujuannya di permainan kalian, nggak cuma sekedar cerita aja gitu kan, juga harus mikirin permainan kalian tuh ngapain ya di game itu ya gitu. Jadi ada yang namanya fokus pengaturan. Terus ada yang juga terakhir namanya itu batasan pengaturan. Jadi batasan pengaturan itu
sesuatu yang nggak seharusnya ada dalam permainan. Kalau ada itu berarti dia nanti permainannya udah selesai gitu. Jadi dalam lifeline atau karakter yang game yang tadi itu contoh karakter utamanya kan dia kan pergi ke luar angkasa dan roketnya rusak ya. Terus akhirnya dia harus untuk misinya bertahan hidup di planet lainnya. Batasannya apa? Jadi dia itu nggak bisa menggunakan transportasi. Terus dia juga nggak bisa bertemu dengan salah satu orang tersebut karena dia adalah satu-satunya yang selamat. Dia juga nggak bisa memperbaiki pesawat luar angkasa tim. Kenapa? Karena batasannya ini. Karena kalau misal nih, dia tiba-tiba bisa memperbaiki pesawatnya, udah selesai dong ceritanya, berarti dia bisa balik ke planet dia. Gitu. Jadi dia nggak punya misi lagi. Gitu. Jadi kan harus bisa menentukan batasan yang harusnya permainan itu tetap berjalan. Gitu. Terus sama seperti yang tadi, kalian ke Mironya lagi, bikin lagi kalian yang tugas 2 nih. Kayak gini. Nah, terus nanti kalian bikin ada 1, 2, 3, 4-nya. Nah, bikin 4 sticky notes. Kalian bikin jenisnya cerita kalian apa, fantasi atau realistis. Terus skalanya ada di mana, di mikronya di mana, atau di makronya di mana. Terus fokusnya apa, misinya. Terus juga tambahin melalui dialog ya, karena kita kan mau bikin dialog. Terus batasan-batasan yang ada di permainan kalian yang nggak boleh ada di permainan kalian. Terus nanti dikasih nama tugas 2. Gitu. Setelah itu sama, jadi kalian ke platform nomor 2 kayak tadi. Terus jadi linknya sama. Jadi nanti buat soal 1 dikerjain, terus soal 2-nya sama kayak tadi, linknya di-share, dikirim lagi ke sini. Gitu. Paham? Oke, silahkan share screen dan dikerjakan. Kak, ini dibikin lagi aja atau masih di sini aja bikinnya? Bikin lagi boleh itu frame-nya. Bikin frame putih lagi, di bawahnya atau di sampingnya boleh. Mana cara bikinnya? Frame, kayak awal tadi. Frame yang kotak, nah itu. Terus custom. Kasih Kak. Iya. Oh, Brandon bikin Miro baru lagi, tah? Ini ya? Kak, ini tadi salah pencet jadi tugas satunya itu kayaknya nggak ke save ya Kak. Jadi dibuat yang baru. Kak, tadi kita disuruh Bentar, Brandon dulu nih. Di mana tadi linknya? Itu yang, coba buka yang sebelahnya, Miro Canvas 25 tadi. Ini deh, ke platform yang nomor 1 tadi kan kamu udah nyalin linknya kan? Iya Kak. Ya coba Nah, link itu aja Kak. iya, di copy itu terus dibuka di situ linknya. Nah, bikin frame baru, Brandon. Di bawah atau di sebelahnya ya. Oke, makasih Kak. Ya. Gimana Nabil? Nah, itu udah. tadi kita disuruh nulisnya itu kan apa sih namanya jenis gamenya, Iya, jenis. batasannya. Fokusnya dulu, habis jenis fokus permainannya. Kok Contohnya fokus? Apa tadi ya? Lupa. Skalanya itu di mana? Apa di kota, apa di planet lain, atau Kak, di... tapi Roblox gede banget, gak tahu antar. Tapi kan bisa ditentuin di mana.
Mainnya kayak misal Tapi di kan gunung enggak, apa tapi di kan mana. antar game pindah-pindah game terus. Aku tahu cerita, aku main, aku udah Satu aja dong, biar nanti misinya satu. Kandi, Kandi. Ya visinya satu, tapi kan pindah-pindah terus. Ya udah, berarti apa kalau yang gede alam semesta gitu apa? Itu apa? Ah, di luar Makro, angkasa. makro ya. Di luar angkasa, dijelasin makronya di mana? Di galaksi tata surya ini atau di mana? Udah. Kita buat lagi, taruh ini. Itu apa lagi, Kak? Hmm? Itu apa lagi? Ntar nih zoom. Habis itu fokus permainannya ngapain? Yang ngerjain misi, ada misinya Iya, itu. misinya apa? Semuanya. Satu aja misinya ngapain? Punya kamu apa sih tadi? Itu apa lagi, Kak? Habis itu batasannya. Batasan karakternya. Mm, Gak boleh karak pakai nanti komen. ya kamu karakternya nggak boleh ngapain aja. Ya, kok. Jenisnya dulu Brandon. Jenisnya apa? Satu, batasan MC yang pertama. Baru, gini aja deh nyambung. Baru enter. Gimana itu ya? Satu, eh batasannya adalah Kak, jenis itu kayak jenis gamenya, Kak. Iya, fantasi atau realistis. Oh, ini zoom ke atas.
Ya, keterbatasannya. Teman-teman istirahat dulu ya. Sampai jam 20.35. Nanti balik lagi. Oke? Okay? Kak, tapi itu boleh lanjutin kan? Nggak boleh.
Halo? Halo? Udah balik semua? Oke. Iki sama Nadine, diakhiri dulu Nabil, share Kak, screen-nya Nabil. Lihat sessionku lagi Nabil. boleh lanjut ngerjain kan? Lihat sessionku dulu. Oke. Hmm. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang sinopsis ceritanya terus sama pengaturan permainan. Nah, yang terakhir itu kita bahas pengetahuan permainan. Jadi ada namanya lore, adalah informasi dasar tentang dunia game. Nah, misal nih di tokoh yang ada aku jelasin tadi itu di Lifeline itu kan tokohnya kayak gini. Jadi dia pakai baju uh, untuk kru pesawat ruang angkasa. Jadi dia juga ada tokoh sampingannya, ada makhluk asing juga. Nah, jadi tokoh-tokoh lain selain tokoh utama itu juga harus nyambung sama cerita yang udah ada di gamenya. Itu nggak boleh tiba-tiba nih ceritanya di luar angkasa tiba-tiba ada penjual Indomaret gitu kan, nggak mungkin ada Messi gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi kayak harus ada eh, tokoh-tokoh lain yang berhubungan atau nyambung sama alur cerita gamenya gitu. Terus di game itu tadi juga ada kayak pendukung-pendukung lain, kayak misal dia ada planet sistem TUCT, terus dia ada juga kapal luar angkasa, ada stasiun aliennya gitu. Jadi tempat-tempatnya juga mendukung ceritanya. Tuh. Nah, jadi kalian itu harus membuat ceritanya itu artinya nyambung atau selaras dengan misi yang udah kalian bikin awal tadi. Nah, nanti bikin ceritanya itu kalian nggak susun dari tadi kan kalian udah bikin sendiri ya kayak sinopsisnya terus jenis skalanya. Nah, selanjutnya ini kalian dibantu sama GPT kayak biasanya. Jadi nanti model bahasa atau GPT itu menulis cerita sesuai dengan latar belakang permainan. Terus kan harus periksa tapi hasil dari GPT-nya pastikan konsisten ceritanya itu dan latarnya selaras atau sejalan atau nyambung gitu. Terus minta model bahasa itu untuk klarifikasi poin-poin spesifik tentang karakternya, peristiwanya apa aja, terus lokasinya di mana yang ada di cerita game kalian. Jadi kan harus periksa apakah pengetahuan tersebut memenuhi dua aturan dasar atau cerita sesuai dengan latar yang dipilih dan tidak ada kontradiksi antara bagian pengetahuannya. Tuh, jadi kalian minta bantuan GPT, nanti bikin prompt kayak yang udah pertemuan-pertemuan sebelumnya dilakuin. Jadi nanti kalian minta buat menulis sebuah cerita dengan topik yang udah kalian bikin di sini tadi. Nah, ini topiknya, kalian tulis. Terus penontonnya identifikasi siapa, kalau penontonnya umum nggak usah, nggak apa-apa. Terus buat keterbatasannya kalian tulis dari ini. Jadi kalian tulis buat jenis fantasi, terus skalanya di mana, fokusnya apa, batasannya apa, gitu. Kalian tulis di GPT prompt-nya, terus nanti hasilnya, karena ada hasilnya tuh, nah misal kalian udah nulis tadi, jadi satu kalimat kan, bla bla bla, terus nanti ada hasilnya, hasilnya nanti kalian bikin lagi kayak gini. Nih, buat tugas 3, terus kalian identifikasi karakternya ada siapa aja. Yang hasil GPT-nya, jadi ini bukan kalian yang bikin ya, tapi hasil dari GPT kalian tulis di sini. Terus latar ceritanya apa aja, terus juga kalian lokasinya di mana. Lokasi spesifiknya ya. Kak, tapi lokasiku berubah-ubah. Gimana? Tapi lokasi aku berubah-ubah. Lokasinya berubah-ubah. Satu aja lokasinya. Enggak ada banyak. Kenapa nggak satu aja? Gitu. Terus nanti sama kayak tadi, kalian ke tugas yang nomor 3. Nah, ini kalian kerjakan nomor 1, 2, terus nomor 3 kalian copy link kayak tadi. Buat nomor 4 nggak usah dikerjakan. Kak, Paham? berarti nanti gak selesai dong, Kak. Karena nomor 4 yang gak dikerjain. Nggak usah, ini buat koreksi punya teman. Kita nggak usah lah. Oke? Paham? Oke, silakan dikerjakan.
Brandon kalau punya kamu bahasa Cina gitu, Brandon bedanya. Bener kan Brandon ya? Cina asli gini lah. Diganti itu yang putih di kanan atas bahasanya. Yang mana? Yang ini? Iya, coba klik. Ini login kak. Oh iya. Oh, kamu Iya. bisa. Bisa kak. Oh, kamu bisa. Kirain kamu kayak bingung gitu. Ya udah kalau bisa. Nggak tahu mau ngapain. Ini lagi mikir buat promnya. Malah aku yang salah pencet ya. Harusnya yang mana berarti tadi pencet sebelahnya ya? Nggak tahu. Tinggal Emang Cina begitu. Punya kamu emang. ya aku aja yang Cina lain nggak tahu ya. Maksudnya GPT kamu emang Cina begitu emang. Iya. Oh, aku pikir kayak kepencet apa gitu. Sorry ya. Sini balik ke Zoom lagi yuk. Balik dulu ke Zoom ke wajahku sini, ke meeting. Dilanjut nanti lagi ngerjainnya. Kenapa kak? Nah, karena udah jam segini kita penutupan dulu. Oh, oke. Oke, kita boleh sebutin nggak hari ini ngapain aja? Belajar apa aja? Ehm, Belajar apa tadi? cara pakai Miro. Belajar apa, Membuat guys? membuat hipnosis cerita. Iya, udah bikin buat sinopsis cerita di game ya. Oke, terus selain itu apa lagi? Belajar Cara Miro, menggunakan cara menggunakan Miro ya. hmm, Nah, terus ada lagi mungkin? membuat cerita untuk game. Iya, tadi kan udah tuh. Jadi ceritanya ditentukan juga jenisnya, skalanya ya tadi ya. Oke, seru nggak kelas hari ini? Bikin game. Belum Nanti siap gamenya kak. belum siap. Enggak bikin game. Enggak bikin game. Bikin cerita Kan emang ya. kita bikin gamenya. Iya, Pak. Dari bikin cerita. Tapi kan bikin ceritanya dulu. emang kita bikin bukan habis misalnya ini jadi kita ntar buat Ah, gamenya dari yang kita buat ini. iya dong. Nah, jadi nanti minggu depan kita implementasi ceritanya itu ke Twine-nya tadi supaya nanti bisa dimainkan. Gitu. Minggu depan ketemu lagi ya Kak di jam kira-kira yang sama ya. ya kak kira-kira bisa diupload di Play Store gak? Nanti kita bicarakan lagi tuh. Oke, ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama ya. Good job. Ya, Thank you. terima kasih. Kasih juga.